Hari ini Bapak Ibu, kita juga sudah tidak terasa sudah masuk di bulan April ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah dan kita akan bersama-sama melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bulan ini kita akan belajar satu tema besar yang kita akan bersama-sama nanti dari waktu ke waktu, dari minggu-minggu kita akan belajar bagian firman Tuhan ini ya. Tema besar kita dalam beberapa bulan ini, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebelum nanti kami akan mengajarkan bagian ini, Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajarkan kepada kita, sebelum masuk ke sana, latar belakang. Ya. Sebelum kita memahami tentang persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa, maka kita perlu belajar hal-hal yang penting yang melatar belakangi, kemudian yang menjadikan sebuah konsep, sebuah pemahaman ini yang nanti kita Bapak Ibu ngerti, paham dengan apa yang nanti dari subtema yang akan diajarkan secara bertahap seperti itu. Dan latar belakang ini Bapak Ibu, karena ini terjeda dengan dengan hari raya Pentakosta, hari raya Paskah ini, sehingga nanti agak sedikit kita sesuaikan begitu ya. Karena itu butuh waktu mungkin 1 bulan untuk menjelaskan latar belakang ini dari sub seperti itu. Sehingga nanti mungkin bulan Mei kita akan belajar bagaimana persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mari kita akan membuka satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu. Saya sudah pernah berjanji kepada Bapak Ibu. Dari pelajaran yang sudah kita bagikan selama 2 bulan ini Bapak Ibu, saya ingin mendengar sebuah kesaksian yang Bapak Ibu diberkati, entah itu tema minggu pertama, kedua, sampai selama 2 bulan. Bapak Ibu kalau ada yang merasa ingin berbagi, boleh maju ke depan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan, nanti yang bagus saya kasih hadiah. Siap Bapak Ibu? Siap? 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 Ya. Coba siapa yang siap angkat tangan dulu. Ada? Ya. Kita semua yang datang, saya berharap Bapak Ibu mendapatkan sesuatu ya, tentang apa yang diajarkan. Kita punya pemahaman yang benar, ternyata menjadi murid yang sejati kurang lebih seperti ini ya. Kemudian dari beberapa subtema yang kita bagikan, dari itu mana yang Bapak Ibu sungguh-sungguh diberkati. Saya tidak ingin Bapak Ibu merangkum dari 2 bulan itu ABC, tidak. Tapi dari subtema setiap minggu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sungguh-sungguh diberkati. Saya sebenarnya ingin mendengarkan. Ya. Itu menjadi sebuah kesaksian daripada kita. Ada? Ada yang sudah siap? Tak ada? Tak ada. Syukurlah, uang saya juga enggak keluar. Mari kita lihat 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita tidak akan membacakan ayat 10 sampai ayat 19 Bapak Ibu ya. Tetapi akan saya potong saja ayat 11, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14.
Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya memberikan tema dalam bagian ini, Allah sebagai sumber segala sesuatu, ya. Allah sebagai sumber segala sesuatu. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, seringkali kita menemui, ya, orang-orang yang merasa berhasil itu karena kerja keras mereka sendiri. Ya. Mereka berkata, aku bisa seperti ini karena aku pintar. Aku sukses karena aku bekerja keras siang dan malam. Semua yang aku punya hasil usahaku sendiri. Nah, orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, tanpa disadari, mereka mulai melupakan Tuhan. Tuhan yang menjadi pemberi hidup kita. Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberikan kesempatan, dan sebagainya. Namun dalam Alkitab, Bapak Ibu, itu menunjukkan kepada kita sebuah contoh yang sangat berbeda melalui kehidupan Raja Daud. Kita tahu, meskipun ia adalah raja yang besar, yang dihormati, dan yang memiliki segalanya, kekuasaan, ya, kekayaan, pengaruh, yang dia punya semuanya, Daud itu tidak sombong. Ya. Nah, kalau kita membaca tadi dalam doanya, yang tercatat dalam 1 Tawarikh pasal 29 ini Bapak Ibu, ia menyatakan dengan rendah hati. Apa yang dikatakan? Bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Bahkan ketika ia dan umat Israel memberi persembahan, ya, pembangunan bait suci, Daud tidak berkata, lihat betapa hebatnya kami. Tetapi ia berkata, seperti ayat 14, dari tanganmu, ya, sendirilah kami memberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah sebuah pelajaran yang penting bagi kita, bahwa apapun yang kita miliki, ya, entah itu kemampuan, entah itu keberhasilan, entah itu harta, ya,
bahkan hidup ini, dan lain sebagainya, ingat, itu bukan milik kita. Termasuk anak kita. Itu bukan milikmu. Ya. Melainkan milik Tuhan. Dan berasal dari Tuhan. Nah, dari sinilah kita akan merenungkan 3 hal yang penting yang diajarkan dalam Tawarikh, 1 Tawarikh pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Yang pertama, Allah adalah pemilik segala sesuatu. Dikatakan di situ, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Ya Tuhan, punyalah kerajaan dan Engkau yang tertinggi. Itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dikatakan bahwa Allah, ya, adalah pemilik segala sesuatu. Nah, dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, Raja Daud mengangkat sebuah kebenaran yang mendasar, ya, dan mendalam, bahwa Tuhanlah, ya, pemilik dari segala kebesaran, ya, segala kuasa, segala kemuliaan, segala kehormatan, segala keagungan. Bahkan dikatakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu adalah miliknya. Nah, pernyataan ini bukan hanya sebuah pengakuan rohani yang indah, tetapi juga menjadi sebuah pengingat bagi setiap kita, bagi kita orang percaya, bahwa tidak ada satupun, ya, yang benar-benar menjadi milik kita. Bahkan hal-hal yang kita anggap sebagai hasil kerja keras kita, mungkin karir, pekerjaan, pengaruh, ya, status sosial, kekayaan, Bapak Ibu, semuanya, ya, berasal dari dan tetap menjadi milik Tuhan. Mengapa ini penting? Mengapa ini menjadi sebuah latar belakang bagaimana nanti kita punya sebuah kehidupan yang sama? Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus tahu, ketika Daud mengatakan seperti ini, dia bukan berbicara, ya, pada saat dia dalam keadaan miskin, bukan saat mengalami dalam keadaan penderitaan. Sebaliknya ia berbicara pada saat keadaannya sangat-sangat diberkati, kira-kira begitu. Bahkan umat Israel mengumpulkan, ya, persembahan untuk pembangunan bait Allah. Sebenarnya konteksnya Bapak Ibu, cerita sedang orang Israel bersama dengan Raja Daud sedang mengumpulkan persembahan, ya. Ada sumbangan-sumbangan untuk membangun persembahan, membangun bait suci, rajanya dan juga orang Israel. Ya. Nah, dalam momen yang seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud ini berkelimpahan. Kalau Bapak Ibu baca dalam pasal 29 ayat sebelumnya, ya, bagaimana sampai Daud ini, raja, memberikan, ya, mempersembahkan untuk bait Allah itu bukan ecek-ecek, ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat yang keberapa itu, ayat 4 pasal 29, ya,
Di sana dikatakan ayat 4, 3.000 talenta emas. Ya. Ayat yang kelima, yakni emas untuk barang-barang, emas dan sebagainya. Kemudian lagu parapua. Ya. Kemudian ayat 7, mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah. Ya. 5.000 talenta dan sebagainya. Luar biasa Bapak Ibu. Ton, bukan kilo, ton itu dipersembahkan, ya, oleh Raja Daud. Ya. Pada saat berkelimpahan, orang Israel juga sama-sama memberikan persembahan juga, mengumpulkan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang luar biasa dari bagian ini, bagaimana dia bisa menunjukkan sebuah kerendahan hati. Mengakui bahwa segala hal yang mereka persembahkan pun, itu pun berasal dari tangan Tuhan. Nah, ini adalah ajaran yang penting bagi kita di zaman sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, dunia mendorong kita untuk merasa memiliki, untuk mengklaim, untuk membanggakan diri. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk hidup dalam kesadaran bahwa kita tidak memiliki apapun tanpa izinnya, tanpa anugerahnya, tak mungkin. Nah, sikap yang seperti ini Bapak Ibu membentuk hati yang rendah hati, ya, dalam keberhasilan. Dulu banyak orang yang mengejek siapa kita. Tapi hari ini lu perlu tahu siapa saya. Daud tidak seperti itu. Ya. Sikap seperti ini membentuk hati yang kuat dalam sebuah kekurangan. Ya. Sikap yang bisa membentuk hati kita bersyukur dalam segala keadaan. Ketika Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi pemilik segala sesuatu, maka hidup kita ini akan terarah. Ya? Bukan justru kita ini untuk mengejar kebesaran pribadi, tetapi untuk mengelola hidup kita demi kemuliaannya. Makanya Bapak Ibu, saya senang, saya bangga dengan siapapun kita. Engkau yang diberikan kepercayaan sama Tuhan, engkau bisa masuk ke perguruan tinggi, engkau bekerja, engkau diberikan sebuah talenta, apa sajalah yang kira-kira menggambarkan tadi. Jangan sampai itu engkau berkata seperti orang-orang dunia. Inilah sebuah sesuatu yang dilakukan oleh Daud. Dia menyatakan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, dalam ayat 12 sampai dengan ayat 13 Bapak Ibu. Manusia hanyalah pengelola. Nah, kalau kita membaca kelanjutan doa daripada Raja Daud, Bapak menyatakan bahwa kekayaan dan kehormatan itu berasal dari Tuhan. Bukan dari usaha semata-mata manusia. Ia tidak menonjolkan perannya dirinya sebagai raja atau sebagai pemimpin besar yang berhasil mengumpulkan banyak persembahan. Hebat ya, kira-kira begitu. Sebaliknya, ia dengan penuh kerendahan hati, Bapak Ibu, berkata bahwa semua keberhasilan ini datang dari tangan Tuhan. Bukan karena saya. Bukan karena situ. Bukan karena saya sebagai raja. Tidak. Tetapi
Daud dengan segala kerendahan hati dia berkata, semua keberhasilan itu datang dari tangan Tuhan. Bapak ini sebuah pengakuan yang sangat dalam. Ya. Kita ini hanyalah pengelola. Ya. Semua yang dipercayakan kepada kita, apapun saja itu, kita ini hanya pengelolanya saja. Apapun yang kita miliki, ya, semuanya adalah pemberian Tuhan. Kita tidak memiliki, memilikinya karena kita lebih layak dari orang lain, melainkan karena Tuhan memilih untuk mempercayakan kepada kita untuk dikelola dengan bijak. Bapak Ibu, saya sudah mencoba belajar dengan tema-tema subtema yang saya ini. Nanti kita perlu benahi dalam kita bergereja, kira-kira begitu. Uang persembahan yang dikasih sama jemaat itu untuk apa? Kemana prioritas dan sebagainya? Ya, Bapak Ibu. Jadi, kenapa? Semua yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, kita punya tugas, ya, mengelola, ya, kita mengelola. Dalam pemikiran modern, Bapak Ibu, sangat mudah untuk terjebak pada pola pikir, ya, ini hasil kerja kerasku. Ya. Enak saja lu minta, adik. Tahu nggak? Kira-kira begitu ya. Ini hasil kerjaku. Ya, ini usahaku sendiri. Bapak Ibu, pola pikir sering terjadi banyak juga kepada kita orang-orang percaya. Ya. Kita bangga pada pencapaian. Ya. Merasa berhak atas berkat yang kita miliki. Tutup telinga, tutup mata, tutup hati seperti itu. Tetapi kebenaran adalah semua yang terjadi karena Tuhan mengizinkannya. Ya. Tanpa kekuatan, tanpa nafas, tanpa hikmat, tanpa kesempatan yang Tuhan berikan setiap hari kepada kita, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Ya. Jadi ketika kau dipakai Tuhan, kau dipercaya Tuhan, jangan apa yang dipercayakan Tuhan semakin menjauhkan engkau daripada Tuhan. Dan itu menjadikan sebuah alasan bagimu, ya, engkau untuk tidak sayang sama Tuhan, engkau tidak cinta sama Tuhan. Bapak Ibu, saya ingat apa yang terjadi pada waktu Ibu akan sertifikasi. Ya. Bapak Ibu, saya ikut merasakan waktu itu, ya. Karena pada waktu itu sangat susahnya, harus cari buku dan sebagainya. Dan saya berkata dalam hati, Bapak Ibu, saya mengatakan kepada Ibu, nanti saya tidak ingin apa yang kita punya, apa yang dikasih Tuhan, itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah pertengkaran dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena bisa terjadi. Pola pikir itu yang sedang bisa menggerogoti kita orang-orang percaya. Semuanya. Kalau karena enggak Tuhan, Bapak Ibu, tak akan pernah. Makanya Bapak Ibu saya mengatakan, percayalah. Ketika engkau dalam kehidupan perjalananmu tidak tahu bagaimana rencana-rencanamu ke depan. Tapi jangan pernah sangsikan bagaimana pemeliharaan caranya tangan Tuhan itu memeliharakan kehidupanmu. Jangan tanya bagaimana caranya kepada saya. Tetapi pengalaman hidup Bapak Ibu itu semua membuktikan bagaimana cara Tuhan
ya, memelihara kehidupan kita sedemikian baik. Ya. Cobalah tengoklah latar belakang kita dulu seperti apa. Ya. Dan sekarang Bapak Ibu seperti apa? Ya, Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan, saya mengenang dulu. Ya, pada waktu saya masih muda, masih di kampung. Saya mengalami masa-masa yang sepertinya tidak dialami oleh anak-anak saya. Ya. Bagaimana saya tinggal di rumah yang katakanlah sederhana begitu. Tidak ada sarana kendaraan, hanya sepeda ontel, kira-kira begitu. Ya. Tidak seperti sekarang ini. Saya selalu berkata ketika saya pelayanan di Malang bersama dengan ibu juga, Bapak Ibu, saya berkata, tidak sehebat, tidak senyaman apa yang saya rasakan di tempat ini. Ya. Kok bisa, Bapak Ibu? Ya tidak tahu. Kalau tidak seizin Tuhan, saya yakin itu tidak akan pernah bisa. Kalau hari ini kita bisa beribadah dengan kita buka seperti itu, kalau karena tidak Tuhan, saya yakin tidak akan pernah bisa. Ya. Saya selalu berkata, gereja kita tak punya duit, tak punya duit, dan ngodong hepeng. Ya. Acara-acara di sosial pun jarang kita kerjakan. Sementara gereja-gereja di lain kalau ada acara khusus, ya sumbang ini, sumbang itu. Ya kan? Saya berkata, jangan harap kita di sini akan bisa beribadah seperti hari ini. Tapi Bapak Ibu, dari waktu ke waktu, mungkin Tuhan lebih tahu, mencelikkan mata saya dengan apa yang Tuhan kerjakan. Bukan karena sosok pribadi seseorang, tidak. Itu karena Tuhan izinkan kepada setiap kita. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita buang pola pikir kita. Ini hasil kerja saya. Ini usaha saya. Ya. Dan di rumah tangga, jangan sampai ada yang berkata, Bapak, ini karena kerjaku. Ya. Aku tidak minta makan sama kamu. Suaminya yang tidak kerja, atau istrinya yang bekerja, atau sebaliknya. Jangan pernah kita berkata seperti itu. Semuanya itu karena sesuatu yang Tuhan berikan kesempatan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud seorang raja yang besar, yang disegani, memberikan teladan kepada setiap kita di hadapan Tuhan. Ya, kerendahan hati itu menjadi sebuah kunci hidup yang benar. Ya, ia tidak mengambil kemuliaan bagi dirinya. Dia mengembalikan semuanya. Ya. Pujian kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada ayat 13, dia berkata, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Maka hari ini Bapak Ibu saya mengajak kepada setiap kita. Kita pun diingatkan, ya. Kita bukan pemilik hidup ini. Ya. Mungkin kalau dalam perjalanan waktu, mungkin kadang-kadang saya ngomong yang tidak enak didengar Bapak Ibu. Mungkin saya ngomong terlalu keras kepada Bapak Ibu. Inilah kesempatan ketika Tuhan masih memberikan sebuah anugerah kepada kita. Supaya kita tidak lari dari relnya. Supaya kita tidak hilang dari rambu-rambu Tuhan. Karena kita hidup tidak selalu selamanya dalam dunia ini. Ada waktu dalam keterbatasan kita. Itu yang kita takut. Kalau hidup masih dalam pola pikir dunia, Bapak Ibu, apa pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Tuhan? Ya. Mari kita ini diingatkan kembali lagi. Kita bukan pemilik hidup ini, tetapi kita hanyalah pengelola. Ya. Dan tugas pengelola
adalah mengatur, menjaga, menggunakan setiap berkat sesuai dengan kehendaknya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk kepentingan pribadi. Ada udang di balik batu, no, tidak. Yang terakhir, ayat 14. Ya. Sebab siapakah aku ingin disapa bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Apa yang diajarkan? Yang ketiga, mari memberi, ya, kembali dengan syukur. Ya. Memberi kembali dengan syukur. Perhatikan ayat tadi, Bapak-Bapak. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Nanti Bapak Ibu bacalah pasalnya. Berapa emas yang diberikan, berapa ton, semuanya kira-kira begitu. Tak ada seorang pun kira-kira begitu, ya. Dari tanganmu sendiri kami memberikan kepadamu. Sekali lagi Bapak Ibu, kalimat ini mengandung sebuah kerendahan hati yang dalam, ya. Pemahaman yang benar tentang memberi. Ya. Karena nanti berbicara banyak hal dalam sub-sub tema Bapak Ibu. Ya. Gak usah terpengaruh dengan Bapak Ibu, jangan takut dengan yang ada nama, gak ada nama, ada apa Bapak Ibu, ya. Kita buat dalam gereja ini dengan seperti sebenarnya kita pingin Bapak Ibu, supaya kita tidak terlalu banyak terbebani ya, dengan apa kantong-kantong kira-kira begitu. Gak tahu caranya benar atau tidak Bapak Ibu, itu hanya tujuan kita. Ya. Entah kantongnya di depan atau harus di depan, nantilah Bapak Ibu berikan masukan yang baik. Tetapi sekali lagi, semua yang kita kerjakan dengan sikap sebuah kerendahan hati, tidak ada apa-apa. Tidak bermaksud kita merendahkan dengan apa yang kita bawa di hadapan Tuhan, kok taruh di luar sana. Ya kan? Nanti Bapak Ibu memberikan masukan kira-kira yang terbaik. Tapi intinya kita pingin apa yang kita kerjakan sebuah sikap kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Titik. Tidak ada yang lain. Ya. Nah, Daud tidak menganggap bahwa persembahan yang mereka berikan untuk pembangunan bait Allah itulah adalah prestasi mereka. Hebat ya. Seringkali Bapak Ibu, kalau di gereja tidak ada lah yang nyinyir-nyinyir begitu. Wah, dia kasih persembahan gede di gereja ini, biar namanya dikenal di sini. Tak ngasih, nyinyir. Kenapa Bapak? Ini sebuah landasan yang saya pingin nanti siapapun boleh seperti itu. Ya. Kenapa dia mengerjakan seperti itu? Dia sadar apa yang dia dipercayakan itu adalah miliknya Tuhan. Itu dikembalikan kepada Tuhan. Itu dilakukan buat Tuhan, kira-kira begitu. Sadar, kita sadar, apapun yang mereka berikan kepada Tuhan, sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Pak Pendeta, kenapa dalam waktu ini kok temanya seperti itu? Itu saya menjawab satu WA daripada Bapak Ibu Jemaat. Ya. Nanti kita akan bicara keluarga, bicara apa yang lain. Kita punya sebuah pemahaman yang kira-kira komprehensif, ya, yang sistematik, yang benar kira-kira begitu. Sehingga nanti kalau ada pengajaran-pengajaran tentang di media sosial Bapak Ibu tidak terpengaruh. Kenapa? Bapak Ibu punya sebuah basic yang kuat, yang Bapak Ibu percayai, yang Bapak Ibu pegang seperti ini. Tak ngaruh. Ya kan? Nah, ini Bapak Ibu, pelajaran yang sangat penting bagi kita, memberi kepada Tuhan bukan karena kita berjasa. Ingat itu.
Bukan karena kau berjasa. Tapi karena kita mengakui bahwa semua berasal darinya. Saya lupa di mana Bapak, ada cerita. Ketika Tuhan Yesus mau masuk ke mana itu ya? Ke Yerusalem atau kemana itu ya? Kemudian disuruh muridnya, coba, itu tolong ambilkan keledai. Hah? Iya, ambilkan keledai. Di mana? Itu di rumahnya si A, kira-kira begitu. Walaupun kita tidak mencatat bagaimana kronologisnya dan sebagainya, ya kan? Pasti tanya, siapa berapa lu? Enak aja, kira-kira begitu kan? Tidak. Tetapi pada akhirnya, keledai itu dibawa. Hanya bilang saja kepada orang itu, Tuhan memerlukan. Ya. Tuhan butuh. Tuhan perlu. Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, muji Tuhan. Ya kan? Walaupun awalnya saya tidak direspon sama majelis ketika saya share bulan berkah, kira-kira begitu, tak respon satu pun. Hanya saya share dia di grup jemaat gitu kan. Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, jangan berkata karena kita berjasa. Kalau minta Tuhan, napasmu saja kau bayar, engkau sanggup bayar, iya kan? Jangan sampai kita berkata bahwa kita merugi Tuhan karena kita ini berjasa. Ya. Tapi karena kita mengakui bahwa semuanya itu berasal dari, kenapa saya seperti ini? Karena semuanya dari Tuhan. Karena semuanya milik Tuhan, nggak ada yang lain. Titik. Mau pendeta siapa, teologi siapa, tak ngaruh. Ini karena milik Tuhan. Karena Tuhan membutuhkan seperti itu. Kita hanya mengembalikan sebagian dari apa yang sudah Dia percayakan kepada kita, nggak semuanya. Ya, Bapak Ibu, kemarin saya nonton di live, ya, Bapak Ibu kalau ada mungkin di langganan dan sebagainya, ada di live itu, program live itu, Bapak Ibu, ada pengajaran di situ. Bagaimana kita mengelola tentang keuangan. Ya, 10% persepuluhan, 10% untuk keluarga, ya. Kemudian apalagi gitu loh, 10%. Kemudian sampai yang 70% itu untuk kebutuhan kita sendiri. Ya. Saya kan seperti itu. 10, kemudian 70% itu adalah ya. 10% untuk orang tua dikasihkan. 10% untuk Tuhan. 10% untuk apa lagi begitu ya. 70% itu untuk keluarga. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi entah itu waktu, tenaga, perhatian, harta atau pelayanan, sikap hati yang lebih penting daripada jumlah atau bentuknya. Ya, ingat itu Bapak Ibu. Jangan selalu dikonotasikan persembahan itu selalu bicara tentang uang, ya. Bicara tentang sikap hati, ya, yang lebih penting daripada jumlah atau bentuknya. Memberi bukan sekedar kewajiban. Memberi bukan sekedar kewajiban. Wajib nggak memberi? Wajib nggak? Memberi bukan sekedar kewajiban. Wajib nggak? Wajib. Bukan sekedar kewajiban. Wajib. Ya. Tapi, Bapak Ibu ada tapinya. Tapi ungkapan syukur ya dan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Bahwa kita hanyalah pengelola. Dan bahwa tanpa Tuhan, kita tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Kalau demikian Bapak Ibu, sikap yang seperti ini menjauhkan kita dari sikap yang sombong. Ya?
Wah, kakak Valen sekarang luar biasa. Dipercaya sama Tuhan. Ya kan? Tapi hati-hati saya bilang, kamu naik mobil tidak hanya hari ini. Selama kamu hidup kan memang naik mobil kira-kira begitu. Jangan karena egomu, kamu belum cakap membawa menjadi sesuatu yang gak bagus. Jangan. Ya. Apa sajalah Bapak Ibu. Ya. Dan saya tahu bagaimana kehidupan Bapak Ibu. Saya 26 tahun sudah tahu bergaul dengan Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kira-kira peringkatnya tahapan Bapak Ibu saya tahu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ya, mari jangan sampai kita ini sombong. Ingat Bapak Ibu waktu bangsa Israel disuruh disuruh pergi ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang kau tuju nanti kemari Pak Lojinawi. Iya kan, kira-kira begitu ya. Ingat, ketika engkau nanti kamu di tanah Kanaan, Kanaan itu di mana Bapak Ibu? Kanaan di mana sebenarnya Kanaan? Kanaan di mana sebenarnya? Kanaan itu ternyata di Palestina dan Irak. Palestina sama Israel. Ya. Kanaan yang dimaksudkan sebenarnya Bapak Ibu, Palestina dan Israel. Saya baca seperti itu. Hati-hati di sana kamu, ya kan? Kalau kamu sudah kaya, sudah enak, jangan lupa Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan, engkau di sana. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan sombong, merasa berjasa terhadap Tuhan, ya. Jangan berjasa terhadap gereja. Gereja ini kalau tidak ada saya, nanti kamu dengar Tuhan, repot urusannya. Kira-kira begitu ya. Jangan. Nggak ada. Tak ada yang kita sombongkan. Tak ada yang kita tinggikan. Ya. Saya senang dengan pengakuan adik saya. Dua-duanya. Sama adik ipar. Ketika kita tanya sharing dalam pelayanannya di satu gereja di Tangerang Bapak. Dia hanya mengerjakan. Kenapa you lakukan? Hanya satu. Saya hanya bersyukur sama Tuhan. Tak peduli dengan ajaran ono itu, tidak ada. Hanya itu yang menjadi landasan saya mengerjakan ini. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Aja berkata, saya begini, saya senang. Pendetamu hanya satu, saya gitu kan. Ini yang repot, pendetanya banyak. Ya? Ya kan, Bapak Ibu? Dan wajar. Kalau mau murid kita bimbang, kita bertanya. Mana sih sebenarnya katanya si A kok begini, yang si B seperti ini? Dan itu fakta Bapak Ibu tidak mudah. Itu sedang menggerus banyak kita umat Tuhan. Karena itu hati-hati majelis. Jangan sampai kita mengelola tidak benar. Kepercayaan menjadi hilang seperti itu. Ya? Persembahan yang diberikan jemaat bukan untuk supaya kita nabung, supaya uangnya kasnya banyak, tidak. Semua dipakai untuk pelayanan, untuk sosial, ya? Untuk membantu dan sebagainya. Itu seharusnya yang kita kerjakan kira-kira begitu. Makanya saya katakan perlu dievaluasi ke depan. Siapa yang memang ada anaknya yang memang perlu dibantu. Dari mana? Dari persembahan yang kita kumpulkan. Apa sajalah kira-kira benar-benar yang untuk sifatnya sosial. Ya? Mari kita belajar seperti Daud Bapak Ibu. Memberi dengan sukacita, dengan hati yang rendah. Dengan penuh kesadaran bahwa semuanya itu dari Tuhan. Dan untuk Tuhan. Mari kita mau mengaplikasikan apa yang saya ajarkan hari ini. Ya. Setelah merenungkan banyak hal Bapak Ibu, semuanya berasal dari Tuhan. Ya. Dan kita hanyalah pengelolanya. Kini saatnya kita melihat bagaimana kebenaran itu harus diterapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hiduplah dengan sebuah kesadaran bahwa kita hanyalah pengelola. Yang kedua, jangan sombong ya, atas apa yang kita miliki.
Kalau kamu begitu, kalau nggak karena Tuhan, tak akan jadi. Ya. Yang ketiga, jadilah pribadi yang rela memberi dan melayani Tuhan dengan sukacita. Orang yang menyadari apapun yang ia miliki berasal dari Tuhan akan memiliki hati yang ringan ya, dalam memberi. Ia tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ia tidak akan merasa kehilangan saat dia memberi, karena ia tahu bahwa ia hanya mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan kita. Kita melayani bukan karena terpaksa. Ya. Hati-hati selalu ngomong. Jangan karena terpaksa. Siapa suruh saya dipilih untuk melayani? Ya. Tetapi mari kita kerjakan, kita lakukan dengan penuh rasa syukur. Sebagai penutup, Bapak Ibu, mari kita hidup setiap hari dengan sebuah kesadaran, ya, dengan sebuah kerendahan hati, dengan rasa syukur. Ya. Bukan hanya mengetahui bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu, tapi benar-benar menghidupinya. Dalam cara kita menggunakan waktu, menggunakan talenta, menggunakan harta, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan semata-mata. Kalau kau menangkap, kau paham dengan bagian ini, saya percaya apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan nantinya, itu pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.